Hati-hati saat membeli BBM di SPBU milik pemerintah Kabupaten Trenggalek. SPBU yang dikelola PT Jualita Energi Trenggalek atau PT JET ini diduga sering mengalami kerusakan alat ukur alias losses, namun tetap beroperasi hingga kini. Meski pengelola klaim losses sebabkan takaran berlebih, tidak menutup kemungkinan alat rusak justru bekerja sebaliknya. Dispenser BBM di SPBU yang seharusnya presisi justru diakui sering bermasalah oleh pengelolanya. Direktur PT JET klaim kerusakan alat ini membuat takaran BBM yang keluar bisa lebih banyak sekitar 20-40 ml per 20 liternya. SPBU milik BUMD ini terletak di samping terminal bus Trenggalek. Kerusakan teknis pada pompa ukur BBM bukan hanya jadi persoalan kualitas layanan, tetapi juga menyebabkan kerugian besar. Direktur PT JET mengaku prihatin dengan kondisi ini. Namun karena mesin sudah tua dan spare part-nya sulit, besi baru ditera hari ini besoknya sudah bisa geser lagi. Mardianto mengungkap akibat losses kerugian perusahaan mencapai 200 hingga 300 juta per tahun. Ironisnya setoran ke pendapatan asli daerah justru lebih kecil, yakni hanya sekitar 100 juta rupiah. Jadi kami itu mengolah TBU diserahkan dengan material yang memang sudah lama, dosisnya tinggi. Gitu. Ya kita prihatin, sebenarnya kita prihatin, sedih gitu kan. Jadi setiap tahun sudah ditera, setiap awal tahun ditera, setelah 6 bulan ditera. Kita juga servis terus untuk agar prima. Tetapi baru ditera hari ini, besok sudah lari. Karena mesin lama spare part sudah tidak ada. Mesin LG masalah itu. Plusnya berapa sih, Pak? Bisa plus 20, plus 40 mili per 20 liter. Makanya saya bilang kalau teman-teman peka isi 1 liter itu bisa sampai dapatnya 1 liter lebih 20 mili, 30 mili. Itu sudah ada di gambarannya. Di sisi lain, DPRD Trenggalek tidak serta-merta menerima alasan Direktur PT JET tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Mugianto menilai kondisi ini akibat buruknya manajemen PT JET. Pasalnya pendapatan bersih PT JET mencapai sekitar 160 juta per bulan, tapi pengeluaran justru 140 juta. Dalam kacamata bisnis, Mugianto menilai pemerintah daerah tidak untung, tapi justru buntu. Lemah di manajemen pengelolaan. Di situ jelas di manajemen pengelolaan sangat lemah karena pendapatan 1 bulan itu kotor, pendapatan bersih itu 1 bulan 160 juta, akan tapi pengeluaran 140 juta. Kita itu setahun kemarin diberi keuntungan dari SPB itu kurang lebih setor PAD 100 juta. Tahun 2024 kemarin. Makanya ini kan menurut hitung-hitungan kami secara core bisnis boleh dikatakan tidak untung ya, kita buntung. Oleh sebab itu ini perlu dievaluasi direkturnya dan juga sekaligus bagian perekonomian. Mugianto menegaskan SPBU milik daerah seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menambah beban keuangan daerah. Lemahnya manajemen bukan perkara sepele. Jika terus dibiarkan, bukan hanya PAD yang terdampak, tapi juga kepercayaan publik. Pemerintah daerah dituntut bertindak tegas sebelum SPBU ini benar-benar menjadi sumber kerugian permanen.